Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam izin dan hormat untuk semua narasumber, wabil khusus kepada Mas Yendra dan sahabat-sahabat semuanya. Kalau dua tahun terakhir ini memang berbeda dengan 3 atau 5 tahun belakang. Jadi kalau riset-riset di 2 tahun terakhir ini rata-rata yang menjadi persoalan muda itu adanya hibridasi identitas. Jadi semacam proses filiasi dan semacam orientasi keagamaan berdasarkan dinamika dan adanya pula interaksi sosial politik keagamaan yang terjadi di lingkungan mereka. Jadi hibridasi identitas ini sangat mempengaruhi pesan ke pesan. Nah, kemudian juga anak-anak muda itu di 2 tahun terakhir ini, karena apa yang dibicarakan di awal-awal tadi, di samping memiliki keinginan untuk membangun networking yang banyak dan luas, tetapi mereka secara keagamaan itu latar belakang keagamaan keluarganya pada umumnya tidak diwarisi secara linear oleh kaum muda muslim. Jadi secara batiniah mereka banyak yang terputus dengan orang tua, dan yang paling penting perlu kita bicarakan adalah keterputusan hubungan spiritual antara anak dengan orang tua, yang kemudian menyebabkan anak ini mencari figur di lingkungan dia. Ini yang terjadi di kampus-kampus. Kita kemudian ketika ada tawaran, setidaknya ada 6 yang sering ditawarkan, khususnya kalau di kampus-kampus untuk kalangan milenial itu, dan ini cukup membius. Ini ada 6 poin yang saya sampaikan. Yang pertama itu tentang upaya memperbaiki diri. Nah, ini kan narasi-narasi yang cukup membius. Nah, yang kedua yaitu kalau nanti setelah dari kampus, setelah kuliah, mulai dari sekarang bagaimana membangun rumah tangga yang di sini. Nah, kalau sudah keluar dari kampus juga bagaimana membangun atau memperbaiki masa depan dengan cara-cara yang di sini. Kemudian setelah itu bagaimana membebaskan bangsa. Membebaskan bangsa ini biasanya kalau di kampus-kampus di dalam konteks mengkritik, atau kalau menjadi oposisi bagaimana seharusnya menjadi oposisi. Nah, kemudian memperbaiki pemerintah. Nah, ini yang sering dilakukan oleh kelompok-kelompok transnasional yang dia memiliki afiliasi di kampus-kampus ternama. Bahkan di salah satu kampus di Yogyakarta itu karena faktor dia masuk dan tergabung ke dalam kelompok radikal itu disebabkan narasi-narasi yang diberikan kepada dia, tetapi dalam konteks memperbaiki pemerintah. Misalnya begini, ini apa sih Mas Mamun hanya fokus ke Hizbut Tahrir Indonesia, sedangkan dalam tanda kutip para pemberontak di Papua dibiarkan begitu saja. Nah, narasi-narasi silang begini sering digunakan oleh para penyedia dari kelompok mereka. Yang keempat adalah berbicara tentang nostalgia masa lalu. Misalnya kayak di kampus-kampus umum itu, kalau dulu kita Islam berjaya dengan istilah-istilah yang mereka sebut, misalnya khilafah, daulah Islamiyah dan sebagainya. Jadi nostalgia masa klasik ini masih menjadi amunisi yang mereka gerakan di kelompok-kelompok radikal antara afiliasi di kampus-kampus. Nah, dan yang tidak kalah pentingnya, memang kampus-kampus sekarang belum banyak yang tegas di dalam memutus mata rantai dari kelompok-kelompok yang mereka ini banyak. Mereka punya wadah di kampus, mereka ilegal tetapi tetap dibiarkan di kampus-kampus. Ini menjadi aneh. Sebab itu saya dari 2016 sampai sekarang itu teriak kerja terus dalam konteks sudah saatnya kampus-kampus itu memiliki screening agar tidak mungkin memang radikalisme ini habis secara tuntas, tetapi setidaknya kita bisa meminimalisir upaya-upaya gerakan-gerakan bawah. Ya. Nah, di tingkat kampus itu saling koneksi Bang, walaupun wadahnya beda-beda. Oke, Mas Mamun, tampaknya cukup jelas ya tadi bagaimana seorang bisa menjadi radikal, simpelnya begitu ya.
kemungkinan-kemungkinan membuat seorang itu menjadi radikal. Tapi soal intolerannya belum terbahas nih. Bagaimana pandangan Mas Makmun mengenai kenapa milenial pun padahal pola pikirnya lebih logik dari orang tua kita dulu mungkin ya, tapi mereka juga yang intoleran. Kalau intoleran itu rata-rata kalau hasil riset di semua lembaga itu bertemunya di titik poin, rata-rata mereka itu tidak sepakat terhadap orang yang berlatar belakang agama yang berbeda, khususnya konteks ini Muslim. Kemudian kelompok-kelompok Tionghoa, komunis dan selainnya itu semua dalam konteks kepolitikan. Nah itu yang kemudian ketika mereka ini orang yang mereka benci ini memiliki jabatan di ranah politik dan kekuasaan, maka mulai terjadi intoleransi. Atau orang-orang yang mereka benci ini memiliki kepengaruhan yang cukup luas, ini mulai mereka melakukan tindakan-tindakan yang itu dilegitimasi oleh agama menurut mereka. Tetapi kalau kelompok-kelompok yang mereka benci ini hanya sebagai rakyat biasa atau masyarakat secara personal, maka itu tidak mereka ganggu. Oleh sebab itu yang rawan-rawan hasil penelitian mutakhir itu rata-rata yang rawan itu di Jawa Timur, ya kan? Jawa Timur itu tingkat intoleransinya di 3-5 besar. Kemudian Jawa Tengah, Aceh ini juga walaupun dinobatkan sebagai negara yang menerapkan ajaran-ajaran Islam, justru banyak di antara mereka yang dulunya adalah pelopor-pelopor dari undang-undang yang mereka sebut dengan terlabelkan oleh ajaran-ajaran syariat Islam, justru mereka banyak yang melanggar, cuma tidak dipublis. Nah, ini yang menjadi aneh. Tapi kalau rakyat biasa yang melanggar kemudian dihukumi, kemudian ini dia publis, yang berkuasa atau yang terlibat di dalam perundang-undangan itu tidak dipublis. Tapi kan kita sebagai lembaga riset bisa mengakses itu semuanya. Nah, jadi intoleransi dan kekerasan itu makin hari bukan makin menurun, Bang, tetapi makin meninggi. Ya, baik. Tapi tentunya kita masih punya banyak harapan bahwa banyak juga generasi muda yang masih terselamatkan dari banyak hal yang barusan disampaikan oleh Mas Makmun ini, menakutkan ya untuk bangsa kita. Nah, tadi Mas Makmun sempat menyinggung sedikit bahwa salah satu yang membuat mungkin jadi radikal adalah ketika anak-anak ini memasuki sekolah, kemudian memasuki masa pendidikan, kemudian hilang hubungan dengan orang tua, kemudian menemukan idola atau panutan barunya di kampus atau di internet dan seterusnya. Seorang Muhammad Makmun Rashid, apakah Anda memiliki tokoh panutan milenial dalam kehidupan sosial dan beragama saat ini? Iya, betul, Mbak. Saya itu bapak saya orang biasa. Jadi kalau di kampung itu ya tukang khotib aja, Bang. Khotib. Kemudian ketika saya ke Jakarta misalnya, otomatis saya tidak saja sekedar mencari figur di dalam beragama maupun bernegara, tetapi dalam konteks juga siapa sih yang bisa menopang ekonomi saya, kan itu yang paling penting. Nah, kemudian lambat laun perjalanan pencarian jati diri dan sekian figur itu kemudian sampai pada akhirnya saya menemukan sosok yaitu almarhum Kiai Ahmad Hashim Muzadi. Bersama beliau sampai dengan wafatnya, sampai hingga detik ini, orang akhirnya pada tahu saya secara ideologis adalah ideologisnya Kiai Hashim Muzadi. Memang rata-rata pencarian figur ini kalau di kampus-kampus itu banyak yang eratnya dengan ekonomi. Kalau di kampus-kampus di Jawa itu saya beberapa kali survei misalnya, itu mereka misalnya tergoda, ada anak kampung datang ke kampus, Bang, dia tidak mendapatkan tempat perlindungan, ya kan, dia tidak memiliki teman di lingkungan dia, akhirnya dia dikejar, ayo apa yang saya bisa bantu. Dan mereka kadang-kadang kalau diajak ngaji tiba-tiba dia datang, ini gurunya sendiri menjemput dia. Jadi secara fisiologis itu dan hati itu sudah diambil. Jadi misalnya kenapa kemarin tidak datang mengaji,
oh maaf Pak Kiai, motor saya tidak ada, maaf dulu motor saya tidak, tapi saya berikan motor saya pakai aja mungkin di sini. Nah, pendekatan-pendekatan ini yang juga digunakan oleh kelompok radikal agar ketika mereka sudah terpikat, masuk, sudah memiliki figur, kemudian diajarkan jihad. Makanya kalau di dalam dunia kelompok ekstremisme, kemudian terorisme itu ada 3 poin yang bertemu, Bang. Pertama tentang perombakan di dalam tatanan keimanan seseorang. Jadi harapan yang saya bicarakan awal itu, kemudian yang dirombak konsep hijrahnya. Jadi dulu di kampung hanya pakai jilbab biasa, kemudian bagaimana jadi pakai jilbab yang besar di dalam konteks hijrah. Kalau dia sudah dihijrah, kemudian sudah masuk, sudah ada figur yang ditawarkan dan dia sepakat, kemudian baru kemudian didoktrin dalam narasi-narasi jihad. Jadi konteks imanan, hijrah dan jihad ini bertemu semua di kelompok-kelompok radikal sampai dengan teroris. Kita semua dan saya juga yakin betul bahwa bisa melawan radikalisme, ujar kebencian, intoleransi di era digital saat ini. Ada cara-cara khusus bagi milenial dari Mas Makmun untuk melawan radikalisme, ujaran kebencian, intoleransi? Kalau saya sederhana saja bahwa milenial ini di samping dia harus menguasai teknologi sebagaimana yang telah dibicarakan di awal, tetapi dia juga harus dekat dengan hal-hal yang bersifat intelektual dan spiritual. Jadi kita itu kalau di dalam beragama itu saya bilang berbalik. Seharusnya yang diasah itu batin kita dulu, kemudian baru daya pikir atau kecanggihan berpikir kita. Makanya kalau di Ahmadiyah itu kita mengenal misalnya di dalam bernegara itu atau beragama dengan khilafah spiritual gitu. Ini kan itu kebalik-balik, Bang. Jadi kita misalnya kalau belajar fikih ya belajar hitam putih aja. Bahkan sampai dewasa kita udah nggak belajar yang bagaimana membuat orang yang sudah baik menjadi lebih baik, orang yang tidak baik menjadi baik. Nah, jadi kebalik-balik. Jadi kalau saya di kalangan milenial itu selalu mengajak bahwa kalian jangan hanya memupuk networking sebanyak mungkin, kemudian membaca buku sebanyak mungkin, tapi yang paling penting itu spiritual. Kalau spiritual kita kokoh, kita mau belajar apapun juga kokoh, dan tidak mungkin kita tergoda oleh kelompok-kelompok yang seperti itu, karena rata-rata kelompok ini kalau mereka pun misalnya kelompok-kelompok teroris di Poso itu, Bang, ya, kan mereka setiap hari bicara agama, tapi sebenarnya mereka sholat pun enggak. Nah, seperti itu. Jadi hal yang fundamental, rukun iman dan rukun Islam sendiri pun mereka tidak jalankan, tetapi mereka setiap hari bicara agama. Kalau kita spiritual kita kokoh, kemudian imunitas kita kokoh, maka seberapa dangkal pun intelektual kita itu masih ada filternya nanti. Tapi kalau di barat itu penelitian-penelitian mutakhirnya justru yang terpapar radikal dan terorisme itu justru mereka yang memiliki daya intelektual yang cukup tinggi.